Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel penelitian. Apa itu yang dimaksud dengan variabel? Kemudian kita bagaimana menentukan indikator pada suatu variabel. Kemudian kita juga bagaimana membuat suatu pernyataan atau pertanyaan untuk suatu penelitian. Jadi saya flashback ulang. Jadi variabel itu didapat dari situasi dalam suatu penelitian. Kemudian variabel untuk menentukan pertanyaan atau pernyataan dalam suatu variabel, otomatis kita harus tahu indikator yang terdapat dalam variabel tersebut. Jadi dari mana kita mendapat indikatornya? Indikatornya otomatis kita dapat dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu atau buku-buku yang berkaitan dengan variabel tersebut. Nah, dari situlah kita mendapatkan indikator, baru kemudian indikator tersebutlah yang kita buat menjadi suatu pertanyaan atau pertanyaan. Nah, pernyataan atau pertanyaan tersebut nantinya akan kita sebar kepada objek penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas tentang variabel penelitian kuantitatif. Sebenarnya apa saja sih variabel-variabel yang ada dalam penelitian kuantitatif? Maksud saya jenis-jenis variabel apa saja yang ada dalam penelitian kuantitatif? Ini ada variabel yang sering muncul di dalam penelitian kuantitatif. Ada beberapa jenis variabel yang sering muncul pada penelitian kuantitatif, yaitu ada variabel terikat, kemudian ada variabel intervening, dan kemudian ada variabel bebas. Nah, ini jenis variabel yang sering muncul ya dalam penelitian kuantitatif. Jadi di dalam penelitian kuantitatif biasanya kalau kita mau melihat variabel-variabel atau jenis-jenis variabel, biasanya ini disebutkan gitu. Misalnya kamu mau meneliti tentang apa? Meneliti tentang pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi mahasiswa kan gitu. Nah, jadi itu nanti biasanya orang katanya itu variabel X-nya apa atau variabel bebasnya apa, kemudian variabel terikatnya juga apa kan begitu. Nah, jadi kalian bisa jelaskan itu variabel bebasnya adalah media pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi mahasiswa atau prestasi siswa. Tapi ini akan kita bahas satu persatu secara singkat. Nanti kalau jika kurang jelas nanti bisa didiskusikan atau dipertanyakan di kolom komentar. Nah, ini ada pengertian dari variabel terikat. Jadi biasanya variabel terikat ini disebut dengan variabel independen atau disimbolkan dengan variabel Y. Jadi variabel terikat ini merupakan variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lainnya. Nah, kemudian variabel besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, kemudian timbul hilangnya, besar mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain. Nah, dalam kata lain atau secara singkat, variabel terikat dapat dikatakan adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang ada pada suatu penelitian. Nah, jadi variabel terikat ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y atau biasa juga disebut dengan variabel independen. Kenapa dia dikatakan variabel independen? Karena dia variabel yang berdiri sendiri atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang ada di dalam penelitian. Jadi kalau di dalam penelitian itu kan ada namanya variabel X, kemudian variabel Y. Nah, jadi mana Pak variabel independennya? Variabel independennya adalah variabel Y karena dia variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebasnya siapa? Yaitu variabel X. Nah, nanti di sini akan saya berikan satu contoh terkait dengan mana dia variabel bebas, kemudian mana dia variabel terikat, dan mana dia variabel intervening. Kita lanjut. Nah, ini ada variabel intervening. Nah, variabel intervening ini menurut Sugiono bahwa variabel intervening sebuah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung atau bisa diukur dan diamati. Variabel intervening ini merupakan variabel penyelah
yang terletak di antara variabel bebas atau independen dan variabel dependen. Sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Nah, jadi kalau dikatakan variabel intervening ini secara singkatnya adalah variabel mediasi. Jadi variabel yang ada yang berada dia di tengah-tengah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah. Bisa saja dia mempengaruhi, bisa juga dia tidak mempengaruhi. Nah, itu makanya ada biasanya timbulnya variabel intervening itu ada suatu tambahan, tentang suatu permasalahan, Misalnya eh, misalnya di situ ada kita mau meneliti di suatu objek atau di suatu sekolah. Nah, di suatu sekolah tersebut itu ada anak yang dia dengan mendapatkan reward itu prestasinya naik. Ada juga yang dengan menggunakan media pembelajaran saja dia juga sudah naik prestasi belajarnya. Nah, jadi ketika kita ingin memasukkan variabel intervening atau reward itu tadi, maka kita masukkan dia sebagai variabel intervening rewardnya. Jadi pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi siswa dengan reward sebagai variabel intervening. Nah, bisa saja reward itu mempengaruhi, bisa saja reward itu tidak mempengaruhi. Nah, itulah yang disebut dengan variabel intervening. Jadi dia variabel perantara. Jadi yang dimaksud dengan intervening itu adalah variabel perantara. Jadi, kita lanjut. Nah, ini ada variabel bebas. Jadi secara sederhana, variabel bebas itu bisa diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap variabel lainnya. Jadi mengutip dari buku metode penelitian yang ditulis oleh Azwar Saifuddin, variabel bebas atau independen variabel X yaitu suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lainnya. Nah, terdapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel lainnya yang ingin diketahui. Variabel ini dipilih sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lainnya tersebut dapat diamati dan diukur. Jadi variabel bebas ini dia bisa saja dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, jadi variabel bebas ini diciptakan untuk melihat sejauh mana atau sebesar mana efek terhadap variabel bebas terhadap variabel Y. Jadi kita untuk mengukur variabel Y, kita butuh efek dari variabel X. Nah, begitu dia. Jadi variabel X ini bisa saja dia mempengaruhi variabel intervening, bisa saja dia juga mempengaruhi variabel Y. Makanya dikatakan dia variabel bebas. Dia bisa mempengaruhi siapapun yang ada dalam penelitian tersebut. Dia bisa mempengaruhi variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Makanya dia dikatakan variabel bebas. Tetapi variabel bebas ini tidak bisa dipengaruhi oleh variabel Y, kemudian juga tidak bisa dipengaruhi oleh variabel intervening, atau dalam kata lain variabel intervening itu dikatakan sebagai variabel Z. Nah, jadi variabel bebas ini ya dia bebas dia dipengaruhi oleh siapapun, tapi tidak bisa dipengaruhi oleh variabel Y dan variabel Z. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini ada beberapa contoh judul kerangka pemikiran yang memiliki beberapa variabel. Nah, itu yang pertama itu ada pengaruh media pembelajaran, kedisiplinan terhadap prestasi belajar di sekolah. Nah, di situ saya beri titik-titik karena saya juga tidak mau memasukkan nama sekolahnya, takut nanti ada kena sanksi. Maka nanti nama sekolahnya bisa kita cari. Kemudian pengaruh media pembelajaran, kedisiplinan terhadap prestasi belajar dengan reward sebagai variabel intervening. Studi kasusnya pada sekolah mana. Nah, jadi dari kedua judul ini, yang pertama itu saya contohkan adanya variabel X dan variabel Y.
atau adanya variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang nomor 2 itu saya contohkan adanya variabel bebas, kemudian adanya variabel terikat, dan adanya variabel intervening atau variabel perantara. Nah, bagaimana Pak sebenarnya contohnya? Kan begitu. Pasti akan bertanya timbul seperti itu. Nah, ini kan contoh untuk judul aja. Sementara untuk kerangka pemikiran yang lebih jelas bagaimana Pak, kan begitu. Nah, ini saya lanjut aja lagi. Nah, ini bisa dapat dilihat. Nah, ini adalah suatu kerangka pemikiran, ini yang contoh yang pertama, pengaruh media pembelajaran kedisiplinan terhadap prestasi belajar di sekolah. Nah, ini adalah variabel bebasnya, yaitu media pembelajaran. Itu katakan X1. Variabel bebas yang kedua itu adalah kedisiplinan. Sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Nah, jadi variabel bebas dipengaruhi oleh variabel terikat. Variabel kedisiplinan dipengaruhi oleh variabel prestasi. Kemudian pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi sekolah, terhadap prestasi mahasiswa. Kemudian pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi mahasiswa. Nah, secara bersama-sama pengaruh media pembelajaran dan kedisiplinan terhadap prestasi. Jadi ini adalah variabel Y-nya, atau dikatakan dengan variabel dependen, atau dikatakan dengan variabel terikat. Sedangkan ini adalah variabel bebasnya, media pembelajaran dan kedisiplinan. Kenapa dia dikatakan bebas? Dia tidak bisa dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel prestasi atau variabel Y. Jadi dia tidak bisa dipengaruhi oleh variabel Y. Yang bisa mempengaruhi variabel Y, yang bisa dipengaruhi adalah variabel Y. Jadi X ini bisa mempengaruhi variabel Y, kedisiplinan juga bisa mempengaruhi variabel Y. Nah, inilah kenapa dia dikatakan variabel bebas, karena dia tidak bisa dipengaruhi oleh variabel Y. Nah, ini kita lanjut judul yang kedua. Jadi judul yang kedua ini ada pengaruh media pembelajaran, kedisiplinan terhadap prestasi belajar dengan reward sebagai variabel intervening. Nah, untuk yang kasus yang kedua, nah ini ada namanya, lagi-lagi ini X1 dan X2 adalah variabel bebas. Sedangkan reward adalah variabel intervening. Inilah yang dikatakan variabel intervening atau variabel perantara. Kemudian prestasi tetap adalah variabel terikat. Nah, bisa saja reward ini, bisa saja media pembelajaran ini setelah adanya reward berpengaruh terhadap prestasi belajar. Begitu juga dengan kedisiplinan. Kedisiplinan ini bisa aja dia berpengaruh terhadap prestasi belajar ketika adanya reward. Tapi bisa juga media pembelajaran ini berpengaruh secara langsung terhadap prestasi belajar tanpa adanya reward. Begitu juga kedisiplinan. Kedisiplinan ini juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap prestasi belajar siswa atau mahasiswa. Nah, jadi reward ini atau variabel intervening ini dia bisa memperkuat, mempengaruhi atau memperlemah. Jadi ketika media pembelajaran ini adanya reward, ya bisa saja dia semakin kuat pengaruhnya, atau juga dia bisa semakin lemah variabelnya terhadap prestasi belajar. Begitu juga dengan kedisiplinan, bisa jadi dia setelah adanya reward malah dia memperlemah prestasi belajar, tetapi ketika tidak adanya reward malah dia dapat memperkuat prestasi belajar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang variabel, jenis-jenis variabel penelitian yang ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi semuanya itu mudah asalkan kita niat kita yang kuat, kemudian di niat kita yang kuat didorong dengan outline. Outline itu adalah sebuah kerangka
kita sebuah kerangka. Kalau kita sudah niat untuk menyusun skripsi, maka kita harus menyediakan outline. Outline-nya itu harus dulu kita tahu cari permasalahan, kemudian rumusan masalahnya apa, variabel penelitiannya apa, dan baru metodologi penelitiannya apa. Setelah itu baru kita coba untuk kerjakan. Setelah kita kerjakan, maka kita kembali ke niat. Niat kita apa? Mau lulus cepat, mau lambat tamat, nah itu terserah. Tapi yang penting skripsi yang bagus. Lagi-lagi saya ulangi beberapa kali. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Jadi jangan takut kepada revisi, lanjutkan. Kemudian niatkan yang kuat bahwasannya kita harus selesai cepat demi untuk meringankan beban orang tua, kan begitu. Nah, jadi jangan jangan takut dengan skripsi, jangan takut dengan skripsi. Niatkan yang kuat, kemudian buat outline, kemudian baru kita play atau kita laksanakan. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya sudahi diskusi kita pada hari ini dengan mengataskan hamdalah. Alhamdulillah.